Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Apriani, NPM A1A0213, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 1A, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu kata karakteristik dan kata ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang memiliki karakter dan sifat khas. Dan kata Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Salima diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri untuk ke dalam kedamaian. Ensiklopedia Islam Indonesia mendefinisikan bahwa Islam adalah agama tauhid yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Yang intisarinya Islam berserah diri atau taat sepenuh hati kepada kehendak Allah demi tercapainya kepribadian yang bersih, hubungan yang harmonis dan damai sesama manusia serta sejahtera dunia dan akhirat. Adapun ajaran Islam mengandung berbagai arti pula. Yang pertama yaitu menurut dan menyerahkan. Orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut segala sesuatu yang ditentukannya. Yang kedua, sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram dan bahagia. Nah, ini berarti setiap muslim adalah orang yang sejahtera, tentram, selamat dan damai, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, tetapi beliau hanya menyampaikannya. Yang ketiga, mengaku, menyerah dan menyelamatkan. Nah, ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam adalah orang yang mengaku dengan sadar adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menyerahkan diri kepada kekuasaannya dan menurut segala titah dan firman-Nya sehingga ia selamat di dunia dan akhirat. Yang keempat, damai dan sejahtera. Artinya bahwa Islam adalah agama yang membawa kepada perdamaian. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menganut ajaran perdamaian dalam tingkah laku dan perbuatan. Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan sesama muslim. Secara sederhana, karakteristik ajaran Islam dapat diartikan menjadi suatu ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah, yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam memiliki beberapa prinsip. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, saya akan menjelaskan apa itu prinsip. Kata prinsip dapat berarti dasar, asas, atau kebenaran yang menjadi dasar orang untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam yaitu: pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Ada yang mengatakan bahwa fitrah adalah kecenderungan atau perasaan mengakui adanya kekuasaan yang menguasai. Adapun rohani berasal dari Tuhan dan bahkan ia merupakan unsur ketuhanan yang terdapat dalam diri manusia yang melambangkan ketinggian. 3. Sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Islam adalah agama akhir zaman. Setelah itu tiada lagi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifatnya yang demikian, maka Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya akan terus berlaku sepanjang akhir zaman. Keempat, tidak menyusahkan manusia. Ajaran Islam turun dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, memberikan rahmat, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, dan dari keberadaban menjadi beradab. Ajaran Islam juga memberikan toleransi kepada umatnya dalam hal beribadah, puasa, sholat, dan makanan. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam adalah agama satu-satunya yang sejak lahirnya mewajibkan setiap orang untuk membaca. Karena dengan membaca, kita akan mudah untuk mendapatkan informasi yang sedang terjadi atau yang akan sedang. Keenam,
Berbasis pada penelitian. Penelitian merupakan perkembangan ilmu pengetahuan, mengumpulkan fakta dan data untuk membuktikan keberadaan tentang sesuatu yang disusun secara sistematis dan bentuk teori. Ajaran Islam berbasis pada hal tersebut serta sikap yang kehati-hatian dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga kebijakan itu tidak hanya cukup didasarkan pada dugaan dan asumsi berkala. Yang ketujuh, berorientasi pada masa depan. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada penganutnya agar masa depan keadaannya lebih baik daripada masa lalu dan sekarang. Yang ke-8, kesederhanaan. Prinsip ajaran Islam tentang kesederhanaan ini penting dilakukan. Selain mendapatkan manfaat, juga akan menimbulkan sikap saling menghormati, menghargai, akan menghilangkan. Yang ke-9, keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan seseorang atas orang lain yang didasarkan atas perasaan memberikan kesempatan yang sama, keseimbangan profesional sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, dan prestasi yang dicapainya. Yang ke-10, musyawarah. Dengan keadaannya musyawarah ini, maka berbagai gagasan dan pikiran dari berbagai pihak akan ditampung, sehingga bagi kemungkinan terjadinya ketidakpuasan yang menimbulkan unjuk rasa, demo, dan lain sebagainya dapat dihindari. Yang ke-11, persaudaraan. Prinsip persaudaraan dalam Islam didasarkan pada pandangan. Walaupun manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka memiliki unsur persamaan dari segi asal-usul, proses, kebutuhan hidup, tempat tinggal, nenek moyang, dan lain sebagainya. Yang ke-12, keterbukaan. Sesuatu sikap yang meyakini kebenaran suatu agama atau ideologi dan berusaha mempertahankan dan mengamalkannya. Namun, ketiga, saya akan menjelaskan tentang persamaan ajaran Islam dengan agama lain. Pada dasarnya, ketiga agama, yaitu agama Kristen, Yahudi, dan Islam mempunyai persamaan. Persamaannya ada beberapa poin utama. Yang pertama, ketiga agama itu merupakan syariat yang sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan syariat kepada semua lapisan umat manusia, termasuk di dalamnya yaitu umat Islam, umat Kristen, dan umat Yahudi. Ketiganya pun memiliki bentuk syariat yang mirip. Misalnya, ada hukuman rajam bagi pezina, hukuman potong tangan buat pencuri, dan lainnya. Namun, Yahudi dan Kristen memiliki perubahan yang terlalu signifikan, sehingga keberlakuan syariat mereka dihapuskan. Yang kedua, ketiganya adalah agama yang dibawa oleh seorang nabi. Allah mengutus nabi kepada manusia untuk mengajarkan syariat serta mendemonstrasikan di depan manusia. Para nabi ini berfungsi sebagai utusan resmi dari Allah. Kepada orang Yahudi, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Kepada umat Nasrani atau Kristen, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Dan kepada semua manusia pasca kenabian Isa, Allah mengutuskan satu nabi, yaitu nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketiganya mempunyai kitab suci. Kitab suci tidak lain adalah firman atau perkataan Allah yang berasal dari aturan dan syariat, dan secara khusus diperuntukkan buat kaum yang didatangi oleh para nabi itu. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan Islam dengan agama lain. Perbedaan Islam dengan agama lain sebenarnya cukup luas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri perbedaan agama Islam dengan agama lain. Yang pertama, Islam mempercayai Tuhan sebagai Maha Pencipta alam semesta ini dan menampilkan keesaannya dengan kata-kata yang bersahaja dan menarik. Islam menyebut Tuhan sebagai wujud yang paripurna, sumber segala keindahan dan bebas dari segala cacat. Dia wujud yang maha hidup, yang menjelmakan dirinya di mana-mana dan mencintai makhluknya serta mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Tidak ada yang tahu dari mana dan bagaimana sih. Yang kedua, Islam percaya bahwa tidak ada kontradiksi antara perkataan Tuhan dengan perbuatannya. Dengan demikian, Tuhan membebaskan kita dari permusuhan tradisional dan antara. Yang ketiga, Islam tidak mengemukakan pengakuan yang kosong ataupun memaksa kita untuk mempunyai sesuatu yang kita tidak mengerti. Yang keempat, kitab wahyu Islam Al-Quran itu unik.
dan membedakan wajah agama ini dengan agama-agama yang lain. Yang kelima, sebuah ciri pembeda lainnya dari Islam adalah nabinya telah melampaui segala tahapan pengalaman kehidupan manusia, semenjak selaku seorang anak yang keadaannya terlantar lagi yatim piatu, hingga akhirnya. Yang keenam, nubuatan-nubuatannya telah menjadi kenyataan dari abad ke abad. Nah, itu telah memperkuat iman para pengikutnya kepada Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Hidup. Yang ketujuh, di mana Islam membahas akhirat dan kehidupan sesudah mati. Islam pun mengamalkan perilaku peristiwa yang telah terjadi di masa yang akan datang di dunia ini. Penyempurnaan ramalan ini memperteguhkan keimanan pengikut-pengikutnya terhadap kehidupan yang sesudah kematian. Kelapan, Islam berbeda dari agama yang lain dalam menyediakan hukum muamalah untuk komprehensif mengenai peristiwa manusia secara individual, kolektif, dan internasional. Yang kesembilan, Islam memproklamirkan persamaan yang lengkap di antara umat manusia tanpa mengindahkan perbedaan kasta, kepercayaan, dan warna kulit. Yang ke-10, Islam mengemukakan definisi tentang baik dan jahat yang membedakannya dari agama-agama lain. Islam tidak mempercayai nafsu alami manusia sebagai jahat. Islam hanya menyebutkan pemuasan hawa nafsu. 11. Islam tidak hanya membuat kaum wanita ahli waris, namun juga telah memberikan kepada mereka hak yang sama dengan kaum pria, dan bukan dengan cara yang tidak menghargai ciri-ciri khas anatomi mereka, serta melakukan kewajiban khas mereka dalam mengandung dan mengurus anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.